Kurang 9 lagi ya. Oke, untuk jadi Gen Halilintar kurang 9 lagi betul. Kurang 9 anak. Iya. Ebi jangan main-main sama kamera dong sayang. Sini aja deh yuk, sini Ebi. Ebi mau kemana sih? Ya udah deh Ebi main-main jauh-jauh aja ya, ke Cirebon sekalian. Nah, setiap kelahiran anak adalah berkah, anugerah. Kadang-kadang suka miris ya ngelihat ada anak yang bayi yang dibuang. Ebi itu namanya Fatih dan pintar, bisa menahan hawa nafsunya biarpun kita masih kecil. Ya kan puasa. Pilih mana? Nahan hawa nafsu apa ngebialin hawa naga? Kan puasa kan bukan gara-gara tahan makanan doang, juga tahan nafsu. Tuh tahan nafsu. Tadi mah nafsuan sih orangnya. Pengen makan aku. Emang kamu diajarin siapa sih kok pintar banget? Sama papa dan mama. Papa dan mama? Iya. Tapi biarin aja kamu diajarin papa mama. Ebi sekali mau makan tetap mau makan. Ya sudah deh, aku panggil papa mama dulu. Ini jangan dipanggilin. Iya, Jangan iya. dimarahin. Ada kan Pate. Tuh jangan segala cucu bebe. Abi biasa. Iya. Makanya Ebi jangan batal puasanya. Habis aku kan lapar. Kita harus belajar nahan lapar. Nih gigit kaki Barbie aja. Waalaikumsalam. Om Irfan, Tante Indri. Ini kenapa berantakan Ini banget kenapa rumah? berantakan? Tadi kan Tante Indri sebelum pergi sama Om Irfan udah beresin. Om Irfan, Tante Indri tadi Ebi mau buka puasa. Bener loh, tadi sudah kacang. Ebi, Tadi dia mau makan. Ebi pura-pura bandel, tidur. pura-pura Ini kalau mau tidur. dimarahin pura-pura Ayo. tidur. Kenapa sih? Siram aja Om. Iya Om. Ada Om Ipan sama Tante Indri. Assalamualaikum. Enggak. Tadi Tante Indri lihat Ebi belum tidur. Tadi Ebi di belum depan, tidur. di halaman ketemu Fatih. Katanya, kata Fatih juga bilang benar kata Bebe. Katanya Ebi mau buka puasa ya? Om Ipan, Tante Inli, lihat muka Ebi, lesu banget. Itu artinya Ebi tuh Ebi mungkin bisa bohong Om. Coba kita tanya sama penonton Om. Penonton. Penonton! Tadi Ebi mau buka puasa? Tuh. Bener kan? menonton. Nggak boleh bohong, bulan puasa. Oh iya. Tante ini, sini. Justru penonton pada jujur Iya, Om. biarin. Kalau Ebi mau ngaku-ngaku puasa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Ebi mau bohongin kita juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Allah itu mah tahu loh. Walaupun bibir dikering-keringin, badan dilemes-lemesin, Allah juga tahu Kita kalau sih Ebinya nggak puasa. tahu ya Ebi bohong atau enggak Iya. ya. Nggak apa-apa sih kalau Mirfan sama Tante Indri dibohongin. Tapi kan dosanya dicatat sama Allah. Kalau kita marah sih cuma gini doang, tapi kalau Allah udah murka, nanti di akhirat loh. Ya udah Ebi ngaku. Ebi memang ada. Silakan pergi. Ya pas gua mau ngaku, Ebi ngaku dulu. Fatih, Fatih, bawa aduh, satu, kakak-kakaknya Oh, satu. ini kakaknya Fatih. Salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. delapan sama Fatih. Iya silakan makanan ini di sana. Waduh. Sini duduk. Fatih Bentar sini. dulu. Bentar Ini dulu. kakak-kakak Ini kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bentar, ini kan pernah datang ke rumah kita juga. Ini pernah datang ke rumah kita yang ngeberantakin rumah kita. Fatih, ini kakak-kakak kamu semua. Iya. Ada berapa orang sih? 11. Bentar dulu. Enggak dulu, gua kasih tahu. Bentar, gua kasih tahu. Lu bilang katanya mereka udah pernah datang ke rumah kita. Kenapa pas mereka bilang 11 lu kaget? Yang bikin Om Irfan kaget kok Om Irfan lupa banget. Om Irfan anak 4 aja udah kayak repot Om banget. Irfan aja baru ngelahirin Ebi aja udah capek apalagi 11. Yang lahirin punya Ebi. Ini apalagi 11. Ya udah, karena ini kita udah ada Gen Halilintar, udah ada 8, masih sisa belum ibu, bapak sama 3 adik lagi. Sekarang kita masuk ke Ada Ngobrol. Silakan duduk. Duduk aja seenaknya di mana aja. Duduk Duduk silakan. aja, selama masih ada tempat buat duduk, duduklah. Selama nggak ada tempat buat duduk, berdirilah. Duduk sini. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Baru dong.
Apa? Nggak bisa, kita nggak akan pernah apal namanya. Apa? Apa sih? Caca sama Bebe mau pulang. Loh, Caca Bebe ngapain pulang sih? Kita mau main di luar aja. Kan baru datang juga ke sininya. Tapi kita pengen dari tadi sebenarnya. Pergilah. Dah. Oke. Dah. Oke. Yang ini namanya Atta, anak pertama. Kalau ini Sohwa, itu anak yang kedua. Tiga. Sajidah ini anaknya yang ketiga. Yang keempat ini adalah namanya Tori. Yang kelima adalah Akwaria itulah. Yang lainnya ada sisa hingga keenam. Ketujuh itu adalah yang namanya Fatin. Kedelapan baru inilah namanya Fatin. Hah, baru ngabsen aja udah bikin lemes. Ini baru 8, Om Irfan masih ada 3 lagi belum sama ibu bapaknya. Tapi tepuk tangan dulu dong untuk 8 anak di Gen Halilintar. Atta. Atta, kamu sudah harus menjadi ketua kelas di antara teman di antara adik-adiknya. Dan itu selalu ya? Iya, selalu. Ini ngomong-ngomong semuanya pada puasa enggak? Puasa dong. Emang Fatih puasa juga? Fatih sekarang umurnya berapa? 9. 9. Belajar puasa dari umur berapa? Dari umur dari kecil. Dari kecil? Kan kamu masih kecil juga. juga. Ya dari umur berapa ya? Tahun lalu? Maaf, lu tuh nanyain jangan bikin anak takut dong. Emang Kan kenapa? sekarang masih kecil. Kayaknya ngajak berantem. Enggak apa-apa. Fateh, latihan puasanya dari umur berapa? 6, 7. 6-7 tahun. Itu waktu 6-7 Enggak, tahun. kata siapa? 67 tahun. 67 tahun. Jadi di keluarga mereka itu umurnya tuh nggak dari bawah, dari atas. Silakan pergi. Masuk. Masuk. Iya, maaf sebentar. Weh, ada orang tuanya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar? Halo. Om Halilintar, ayo. Wah, komplit sudah inilah dia Gen Halilintar. Tuh. 9 dulu. Muntas. Mana nih Abi Umi duduknya? Muntas, ronde Kalian di 9. Muntas, this yours now. Anaknya udah nunggu. Muntas, say hi Muntas. with the audience. Hello. Hello. Welcome back to Ada Aja with me, Muntas. Come on. Hello audience. Welcome to Ada Ada Aja and me Gen Muntas. Saleh. Right hand. Selanjutnya. Ini harus pakai bahasa Inggris. Oke, Evan. Evan? Evan. 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evan? 11. It's your name? 11. Kahtan. Kahtan. How about we all first way dia semangat ya? Oke. Okay, everyone, Gen Siap. Halilintar. My family, my Team. Absent, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10, 9. 10. Ulangi. Ulang. Konsentrasi. Siap, Endon. Okay. Siap ya. One more Saya time. konsentrasi. One more time. Kasih mic. Ulang. One more time. Attention please. Absent. Absent, start. 1, 2, 3, 4, 6. 8, 9. Hey, 10. Oke. Silakan duduk. Lanjut. Tadi Ini ya. kita lagi nanya sama Fateh. Fateh itu mulai belajar puasa katanya dari umur 6 atau 7 tahun. Ya kan? Tapi ntar dulu, Fateh waktu umur 6 atau 7 tahun udah full belum puasanya? Full. 1 bulan penuh. Iya. Jadi itu kan fullnya. Kau mulai belajar sahur, terus puasa, terus buka misal duhur gitu umur berapa itu? 4. 4 tahun sudah. Itu semua anak diajarkan seperti itu. Jadi, Beda-beda. Begini, kita yang paling penting sih menanamkan pada mereka itu. Penanaman apa? Penanaman rasa dengan Allah.
Jadi ketika mereka ada rasa, ada sayang, ada cinta sama Allah, ketika bulan Ramadan masuk, mereka juga jadi otomatis pengen ikut puasa. Karena lingkungannya juga mendukung. Iya. Ya, kakak-kakaknya, orang Iya. tuanya juga berpuasa dan semangat gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus di antara 11 anak ini yang rekor paling muda melakukan sahur Diajarin itu umur berapa dan siapa? Ya. Atas sih waktu 6 tahun udah start puasa. Start full. Iya, 6 tahun. Oh pantesan kurus sampai sekarang ya. Jangan gitu Ebi, baru puasa 2 hari aja udah kurus tuh. Lihat tuh, udah kempot pipinya. Jadi rekor sementara dipegang oleh Atta, iya. Tapi sih memang bisa hampir semua 6 tahun tuh udah puasa. Nah, rekor tante yang paling susah diajarin puasa siapa? Susah nyanyinya. Yang paling susah bangun sahurnya, yang paling susah diajarin puasa buat Siapa ya? fullnya siapa? Mungkin gini, kalau kayak Soleha, waktu bangun sahur dia masih mengantuk. Jadi Soalnya itu yang ke-10. yang ke Model. Karena Setengah udah 4 mati. tahun dia model. Jadi dia waktu kita sahur dia kadang ngantuk. Nah begitu kita udah selesai nih, subuh kadang baru dia bangun kan mau sahur gitu. Jadi kita late sahur. Walaupun udah lewat subuh tapi dia tetap Namanya disebut juga belajar. sahur. Tapi sang juru masak siapa? Ya, Saidah. Betul, Sajidah. Kamu yang juru masak pasti yang paling repot. Bikin untuk 13 orang. Jam 3 udah harus ready. Bangunnya jam berapa kamu? Jam 2 lewat. Masak sendiri saja kah? Iya. Gak ada yang nemenin? Ada. Yang lain pada nggak peduli, cuma makan doang. Enggak, Kalau saja bantuin. dibantu itu sakit Kalau yang hati, Sajidah. kakak-kakaknya, Bantu. Ikut bantu. Iya. Jadi Pak Musa, kalau misal Anda baru mengenal ini keluarga Gen Halilintar, mereka itu adalah satu keluarga full, 11 orang anak, 6 laki-laki, 5 perempuan, dan juga mereka tanpa pembantu, tanpa sopir, Pasti tanpa udah baca bukunya ya? Sudah baca bukunya. Aku udah baca bukunya juga. Yaudah, mau tahu kalau Anda pemirsa di rumah merasa sangat kerepotan dengan jumlah anak Anda, Ya. inilah contoh anak terbesar di zaman ini mungkin Makanya ya. jangan kemana-mana, tetap di Ada aja. Oke. Muntas, Fateh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu wajha. Qaiman liyunzira ba'san syadidan bil ladun wa yubashshirul mu'minina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا الله ولدا ما لهم لي من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن صدق الله العظيم. Wali subhanallah. Hebat Surat itu surat apa ya? Surat Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat berapa sih itu? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Oh sudah sampai 6 barusan. Ini diajarkan juga selain berpuasa. Ya. Jadi ini memang selalu dibaca setiap hari ya. Baca jawab dong. Selalu baca setiap hari kalau Al-Kahfi. Khusus Al-Kahfi dibaca setiap hari itu kapan? Setelah sahur, sholat subuh, habis subuh, sama setelah berbuka. Habis maghrib. Kenapa harus surat Al-Kahfi? Kenapa? Ya, jadi surat Kahfi ini surat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita membacanya. Ya, untuk mengelakkan kita dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Menghindarkan, ya? Menghindarkan dari gangguan-gangguan yang tidak baik, terutama dari yang mempengaruhi nafsu kita supaya jadi jahat. Oh gitu. Nah, jadi ini sangat baik untuk pendidikan. Kayak benteng ya. Kayak benteng. Semua surat-surat di Al-Quran memang istimewa dan beberapa keistimewaan kita ambil salah satunya surat Al-Kahfi tersebut. Kahfi Ya. ini memang dipesan khusus untuk kita sekarang ini. Wah subhanallah. Ya, Jadi sama. itu diajarkan sejak dini ya? Iya. Nah gitu. Tapi ngomong-ngomong, Tante Indi katanya mau ngasih tahu juga Aku mau ke kasih pemirsa. info buat pemirsa yang di rumah kalau ada aja spesial Ramadan ada kuis loh. Ya, betul. Silakan telepon ke 0215367799 karena ada hadiah untuk pemirsa yang di rumah kalau bisa jawab pertanyaan dari kita. Oke, jadi tunggu ya. Siap-siap telepon ke kami, ada hadiah untuk Anda. Yeay. Oke.
Berbicara mengenai rutinitas di bulan Ramadan, Ya. pasti tidak hanya berpuasa saja yang kita fokus. Sebetulnya masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dikerjakan. Salah satunya adalah sholat, Ya. sholat berjamaah, Ya. yang wajib maupun terawih. Apakah itu dilakukan juga? Oh iya, mestinya ya. Jadi memang bulan Ramadan ini kan bulan ibadah ya, karena di bulan Ramadan ini setan diikat, jadi kita melawan musuh tinggal satu, nafsu kita saja. Ya, Kalau di luar Ramadan nafsu sama setan. Betul. Nah di Ramadan dikasih privilege, kasih keistimewaan, cuma tinggal nafsu aja. Jadi ada kemudahan, makanya di waktu itu kita juga melebihkan sholatnya, kemudian baca Qur'annya. Betul, Karena di betul. bulan itu dimudahkan kita menghafal, dimudahkan kita memahami, Mudahkan kita menghayati dan sampai menjadikan kita Quran hidup tuh lebih ya, mudah jadi sekarang amalan. Quran hidup, Quran sudah menjadi pakaian dalam diri kita. betul. Nah, Quran jadi pakaian dalam diri Karena kita. Quran itu kan buku petunjuk bagi manusia. Kalau kita beli kulkas, Ya. ada buku petunjuknya. Iya. Kalau salah baca buku petunjuk, ya nggak akan jalan ya. Ya, bisa Yang rusak. dibaca buku petunjuk mesin cuci. Iya. Jangan bisa buka pintu, masukin Iya. pakaian, nggak Ada akan korslet jadi kayak nanti gitu ya. ya. Malu dong sama adik-adiknya. Adik-adiknya beneran nih. Edwi ngantuk bener. Ya ampun, Ebi. Walaupun tidur ada pahalanya, bukan berarti tidur terus sudah tidur di dapur dekat buah-buahan lagi. Ebi malu dong sama Munta, sama Fatih, sama adik-adik yang lain. Mereka aja puasanya semangat. Ih, Ya udah, daripada Ebi di sini, Ebi pasti ngantuk. Mending Ebi ngabuburit di luar. Ebi beneran loh, matanya bengkak loh, Bi. emang iya, Ebi tidur. beginian, Ebi. Udah nanti berkegiatan, Ebi. Ya Ebi main dulu keluar ya. Iya. Nah, Assalamualaikum. Ih, kok Ebi keluar? Ebi bentar. Aduh. Kucing ala Ebi, ala Ebi. Oh, semua. Kucing ala Ebi, ala Ebi. Kucing ala Ebi, ala Ebi. Kucing ala Ebi, ala Ebi. Number 11 bisa nyanyi kucing ala Ebi. Coba ayo. Keluarga. Aduh, kucing ala semua. Ala Ebi. Au, au, au. Kucing ala Ebi. Oke, nggak jadi dicuekin. Oke, bubar. Dadah. Makanya kalau lagi live jangan tidur. Jadi nggak tahu sepedanya. Ya udah Nggak hati-hati tidur ya. tapi bengkak. Jaga puasanya ya. Ya. Dah Ebi. Dadah. Assalamualaikum. Oke, tapi ini udah diajarkan jadi pemimpin-pemimpin juga ya. Salah satunya diajarkan imam juga. Iya. Dan katanya beberapa kali Ramadan juga melakukan traveling. Ini kan Iya. Gen Halilintar itu keluarga yang sangat hobi traveling. Jalan-jalan. Hobi keliling dunia. Iya. Udah gitu ngelahirin bisa di negara mana mana saja, kesannya gimana ya. Sambil traveling ya bisa Sambil lain traveling. di mana negara. Pas Ramadan yang pernah dilakukan traveling kemana saja? Iya. Tahun lalu, mulai tahun lalu ya. Ayo coba cerita. Gimana ya? Soal Kalau tahun kemarin malah kita Ramadan fullnya itu di Luar. Malaysia. di Malaysia. Turki, Di Turki, Turki. Itu juga Malaysia, gitu. semuter-muter Singapura Malaysia, Turki, juga. Singapura. Kan beda juga kan suasana Iya, Ramadan. betul. Menurut kalian yang paling seru itu melakukan puasa dan kegiatan Ramadan di negara mana? Coba Afkaria jawab. Afkaria Ayo. jawab. Kan suka puasanya di luar negeri ya Yang kan? paling menyenangkan tuh sebetulnya di negara mana sih? Di Malaysia kemarin gimana? Malaysia. Di Kenapa? Malaysia seperti apa kalau di sana puasanya?
Kalau di sana puasa di Malaysia tuh nahan lapar dan nahan haus ya. Ya sama dong, Pak. Kenapa Gimana dia di Malaysia kabarnya? kenapa? Tori mau jawab? Tarik. Kalau di Malaysia orangnya lebih Warm, friendly? ya lebih friendly dengan kalau puasa di situ tuh juga sangat dihargai kalau di Malaysia. Karena mayoritas juga mereka Mereka berpuasa. muslim, gitu. ya. Sebenarnya Indonesia sama Malaysia nggak jauh beda. Sebenarnya Jamnya Indonesia kan sama juga jauh Malaysia beda tuh puasa sebenarnya. paling enak kayaknya di Iya, Indonesia Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Kalau coba kita ke Sentral Asia, ke Eropa itu puasa lebih lama, lebih Iya. panjang. Betul, lebih ada lama. yang Pas lagi kering. Iya, sampai 20 jam. Pernah nggak? Pernah. Itu udah lemes banget Di jalan. mana itu di mana? Ya daerah Eropa ya. Eropa ya, yang Sengaja Eropa nyobain. Utara. Enggak, memang kan kebetulan lagi di situ. perjalanan ini kan enggak tentu ya. Kadang-kadang kita berjalan ke Eropa lagi ngurusin apa gitu ya. Tiba-tiba udah masuk bulan Ramadan. Jadi enggak disengaja. Ya udah Sahur jalan. terbit matahari jam berapa? Matahari terbit jam... Bu, bisa 18 jam ya siang hari ya. Ya enggak ingat, tapi pokoknya kita hitung tuh puasa tuh bisa sampai hampir 19 jam, 20 jam. Karena emang rekor banget. Tahun ini yang paling cepat puasa itu ada Australia. Iya. Karena puasa tahun ini Australia cuma puasa 10 jam. Yuk kita ke Australia yuk. Terus habis itu di Eropa katanya 22 sampai 23 jam. Iya. 23 jam. Iya, katanya Berarti 23. cuma dalam Karena sejam. dia siang mulu. Dia siang mulu. Jadinya Karena mataharinya musim nggak summer. tenggelam-tenggelam Iya, jadinya. iya. Bahkan yang kayak daerah Finland dekat kutub utara sana itu kita kadang-kadang cuma 2 jam doang malamnya. Malamnya. Enggak puasanya. Iya. Iya. Nah, Negara mana yang 2 jamnya yang puasanya doang ada nggak ya? Tapi itulah sebuah tantangan ya. Iya, iya. Dan karena perintah ini tidak dikhususkan untuk negara-negara tertentu, tetapi seluruh manusia Iya. itu harus ditaati. Betul. Nah, betul. ini kan Ramadan. Yang Iya. tahun ini jalan-jalan apa enggak? Ayo, kamu biasanya paling heboh nggak videoin? Ada rencana jalan-jalan nggak? Saya. Ya. Mau kemana? Yang jelas setiap minggu ya. Ya yang kalau setiap minggu ada, setiap minggu ada keluar kota. Keluar negeri nanti ada. Kalau keluar negeri, Insya Allah nanti. insya Allah Habis Ramadan. habis Ramadan. Kayaknya Ramadan ini janjiannya keliling stasiun TV ya. Karena berbagi pengalaman dan memberikan Iya. inspirasi buat banyak orang. Karena ini mengagetkan sekali bener. Ini di bulan-bulan ini tiba-tiba boom. Sebenarnya udah dari beberapa waktu yang lalu, tapi ini benar-benar khususnya di bulan ini tiba-tiba orang terbelalak dengan satu keluarga dengan 11 anak di dalamnya dan tidak hanya mengejar jumlah tapi juga kualitas. Kadang-kadang kan kita takut anak banyak karena Iya. kualitasnya takutnya menurun, nggak Betul. keurus, takutnya Betul. pendidikan seperti Betul. apa. Betul. Padahal ada juga yang anaknya cuma 1-2 nggak keurus juga. Betul, betul. Betul itu. Lu padahal dia ini padahal Irfan itu udah merasa bahwa anaknya paling banyak entah. 4 anak. Benar kan sama kembar dua Ini kembar. 11. Mempertahankan kualitas itu gimana? Ya. Jadi kualitas itu tergantung dengan sejauh mana kita tergantung dengan Tuhan yang menjaga kualitas itu. Kita nggak mampu jaga kualitas itu sebenarnya. Kita sebenarnya tidak mampu. Diserahkan kepada Ya, jadi kita tuh menyerahkan itu dengan tentu dengan cara-cara ya, dengan cara-cara yang Tuhan suka. Misalnya dalam Nah, keadaan jadi jawab ya, dulu. ya. Yang jelas Allah menitipkan anak-anak ini ke keluarga Ya. Pak Halilintar. Ya. Diserahkan juga kepada Allah bagaimana cara mengurusnya. Ya. Tipsnya seperti apa nanti dijawab Ya. ya. Nah, kita Dijawab ya. mendingan kasih tahu dulu buat pemirsa di rumah. Kalau kita ada kuis di 0215367799. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-ada aja. Lanjutin dong yang tadi ya. Membesarkan 11 anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ya. Didasari oleh agama itu sebagai dasarnya. Tips untuk mempertahankan kualitas. Ini kan semuanya keurus, semuanya pinter. Semuanya tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Ya, jadi kita itu mengalami juga ya naik turun dalam mengurus anak-anak dan diri sendiri juga bukan mudah untuk menguruskan itu. Jadi yang kita mau pertahankan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kualitasnya hubungan dengan Tuhan naik, maka biasanya kualitas di antara kita pun meningkat juga. Tapi kalau kualitas iman kita turun, maka ketika itu kualitas anak-anak juga akan susah diatur. Dan itu diajak semuanya Semuanya bersama-sama dekat bersama-sama dengan pencipta. dengan pencipta, dengan Oh, Tuhan. seperti itu. Ya. Jadi apapun yang dilakukan dari mulai pagi hari sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi itu selalu apa saja kegiatan dikaitkan dengan Allah. Coba ini kan membesarkan berdua saja. Ya. Coba ya kita ajak sebuah game sedikit. Ya. Ini bisa melihat kompak enggak nih kedua orang tuanya ya. Karena kita akan masuk ke Kompak Galau. Siap ya? Ya Allah. Siap ya, siap ya, siap ya. Kompak Galau. Ini buat orang tuanya saja. Tunjuk anak, langsung tunjuk ya. Yang paling banyak makannya. 1, 2, 3. Tunjuk. Torik.
Tori Tori kamu paling banyak kenapa? makannya. Emang iya? Berarti sahurnya 2 nasi padang, 2 ayam, 2 rendang ya? Tori paling banyak. Tapi kerjanya juga Olahraganya kuat, banyak, kerjanya olahraganya kuat. juga banyak. Dia bagian kebersihan soalnya. Oh gitu. Di rumah Jadi- bagian kebersihan. Oh itu mah jadian alasan, nyapu makannya banyak. Kalau boleh tahu maaf, orang pada kan banyak orang tahu kalau saya kenal dengan Gen Halilintar. Beberapa pertanyaan datang ke saya. Luas rumahnya berapa sih? Jadi Ya, rumah 3 tingkat. Datang aja deh. Nanti kita 3 lantai. 3 lantai ya. Berapa kamar? Anak-anak yang besar udah punya kamar, Punya kamar sendiri. sendiri. Kalau terus yang kecil-kecil dia dengan kakaknya dengan yang in charge jaga, jaga dia. jaganya. Dan Torik harus membersihkan itu semua. Iya, iya. Ya, terus Pantesan makanya makannya makan banyak. banyak. Oke, Tapi asisten-asistennya Saling semua Asisten membantu. membantu, asisten. Tapi nggak bantu Adik-adiknya. makannya kan? Kau bantu makannya dia sendiri. Makanya Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling sering curhat? 1, 2, 3. Ya, Enggak. Kaima. Curhat terus. Pasti curhat cowoknya, Ci. Curhat yang terlalu gimana malah nggak sama orang tua. Oh gitu. Ini. Gua kan segen. Oh gitu. Iya. Terus kok Atta kenapa Atta emang? Oh, Ata kalau misalnya dia ada sesuatu dia cerita. Oh gitu. Iya, pasti dapat bule money gitu. Kenalan temenan. Ini udah dibolehin pacaran belum sih sama orang tuanya? Udah 20 kali tak. Dia makan Kita jawab sendiri. jawab sendiri. Sebenarnya gak ada larangan atau gimana, cuman pengen ngikutin ngikut Abi aja. apa pengen Kayak ya pengen kayak jadi lebih Ata berapa? lu inget suami. Inget suami. Aku nanya umur berapa? Tapi nggak usah sampai Ya, gini-gini. aku nanya Ata umur berapa? Aku nanya doang. Tinggal dijawab doang ya Ata sebetulnya. tinggal jawab aja. Umur berapa? Ketombel lu. Jadi sudah dibebaskan tapi memilih untuk menjaga kualitas dulu gitu ya. Pertanyaan dari teman-teman saya juga masuk gini. Waduh, kalau mereka punya mantu, kayaknya mantunya akan sangat susah sekali masuk ke sebuah Keluarga. kelompok yang sudah sangat solid. Yang sudah satu sama lain sudah jadi Mungkin gitu. jiper duluan kali Ada gitu. yang ngomong gitu juga. Gimana tuh? Ya, jadi makanya semua teman-teman mereka biasanya mereka kan ada perkenalan ya perkenalan. Kemudian kadang-kadang atas sama Sohwah yang sudah dewasa atau sama Sajidah mungkin dia ceritakan ke teman sama siapa, teman laki sama siapa. Nah, mudah-mudahan dengan cara ta'aruf seperti itu bertahap-tahap dari 1, 2, 3, 4, mungkin nanti ada sesuatu yang selaras dan sepaham. Proses. Ya. Yang nggak sepaham ya akan proses Sendiri alam juga ya. sendiri. Kan sampai sekarang aja banyak yang daftar jadi Gen Halilintar 12, 13, 14 tuh yang besar-besar. Oh iya gitu. Jadi Dia pengen jadi anak juga. Ata boleh kok kita taruh. Nah, pertanyaan dari teman-teman saya, Ya. ini mewakili mereka semua. Ya. Ini mereka kayak solid banget kan, homeschooling, kemana-mana bareng. Yes. Katanya mereka nggak punya teman apa gitu. Ya, justru lebih luas. Jawab, Atal ya, jawab. Lebih luas sekarang. oh kalau malah Gen Halilintar tuh biasanya temennya luas, dia menembus batas usia, batas agama, bangsa, batas bangsa dan negara. batas negara. Tapi Jadi ada waktu kemana-mana. untuk hangout bersama teman. Ada gitu. dong. Iya. Ada juga. Kan rumah kita di ibaratnya deket Pondok Indah situ emang perkumpulan anak-anak. Aku suka Pondok Indah. Yang nongkrongnya di toilet mana? Nggak ketemu mereka lah. Jadi berteman tetap berteman ya. Betul, Iya, teman. iya. Bersosialisasi Iya, tetap. betul. Karena beberapa orang nyangkanya kemana-mana segeng gini gitu. Enggak ya. Ini abis ini kadang kalau dia lagi mau main Udah, futsal langsung kan dia acara sama masing-masing. teman-temannya. Oh gitu. Padahal sekarang ada Jurassic World loh kalau mau nonton tak. Beneran pengen. Kenapa? Sama Ata. Apa? Ata juga pilih-pilih. Oke, sekarang ini kita kan melihat sekarang sudah alhamdulillah Ya. dari segi ekonomi sudah cukup. Berbicara flashback, Ya. 20 Tahun? Eh, 3, 20 masuk ke 23 ini ya. 23 tahun tahun 22 nikah. tahun lebih plus. Nah, 23 tahun yang lalu Iya. ketika menikah. Katanya Mas kawin seperangkat alat sholat dan surat Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Iya, jadi Karena ah. ketika saya menikah awal kan juga tadinya orang tua maunya lulus dulu. Iya. Ketika kita Karena masih UI dua-duanya Iya, kan. saya baru masuk tingkat 2. Jadi katanya kalau kamu merit sih kita inginnya selesai kamu wisuda. Tapi karena kita tetap berani kuliah, ya udah kamu fight your sendiri. life gitu ya maksudnya. Jadi kita mesti hidup sendiri, terus scholarship juga berhenti. Kemudian beliau juga sedang merintis juga bisnis gitu. juga. Jadi Katanya ya dari nol banget ya. dari Iya, nol banget iya, ya. dari nol. Karena banyak teman-teman saya lagi yang nanya. Iya.
itu mah udah kaya aja dari awalnya. Pasti basicnya udah Pasti kaya, ketemu orang nggak kaya, mungkin. ketemu orang kaya, kemudian membuat sebuah kerajaan tanda kutip, ya udah bikin Tapi ini. kekompakan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Kekompakan, kesolidan, ya, kebersamaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena Abi juga katanya lahir dari keluarga yang cukup tapi nggak sampai kaya Iya, banget iya. ya. Jadi kita dididik oleh papa, mama, ya. Sekarang lagi di Lampung ini mungkin sedang melihat, lagi sakit. Nah, kita memang dididik itu tidak hidup senang. Sekalipun mereka sama-sama kerja di Caltech waktu itu, tapi kita disuruh untuk survive. Jadi kita bukan tinggal sama orang tua, dipindahkan ke Padang, sekolah di Padang, udah sekolah diundang di UI di Jakarta. Jadi kita hidup memang struggle. Nah, dari situ saya tidak bergantung dengan beasiswa, saya tidak bergantung dengan uang orang tua saja, tapi saya coba bisnis. Bisnis dimulai dari kuliah sekolah juga. dari Iya. sekolah. Bahkan ketika Anak-anak juga. anak pertama lahir tuh kan kita Sudah ada. lagi usaha ini ya, berdagang secara kecil-kecilan. Nah, itu sempat ibaratnya mau melahirkan juga kita biayanya juga masih mikir. Saat gitu. Ata mulai, Iya, atau mulai itu. Berarti Ata dapat susah-susahnya ya? Iya, iya, susah-susah. tapi jadi paling kuat juga Ta. Iya. Kita juga Makanya karena kita dilatih sudah sama, bisnis, jadi Berarti kayak gitu. hasilnya Karena begini juga- nih. jadi Hasilnya- dilatih ayah tuh nggak bisa, Pak minta handphone dikasih, Ada. Bi minta komputer kan nggak ada, itu semua harus ada Ada hasil sendiri. Contoh. Jadi kebanyakan dari Gen Halilintar itu dari handphone, dari gadget, sampai kendaraan itu kebanyakan kita beli sendiri yang gadget. bohongan. Nah, jadi caranya gini. Contohnya gimana? Caranya. Jadi hasil usahanya Atta misalnya jual mobil misalnya. Jual mobil bekas bukan jual mobil baru ya. Saya jual beli Tapi mobil. sebulan bisa 4 atau 5 mobil laku Sampai gitu kan. berapa, Sam? Nah, nanti Belasan ya? dia kumpul sama uminya namanya Bank Gen Halilintar ya. Halilintar Bank. Nah, nanti dikumpul. Nah, ini untuk apa ini? Masing-masing simpanan untuk Oh, apa? ada yang mau Untuk beli. traveling atau untuk beli sesuatu untuk dia. Dia sampai traveling keliling dunia juga Itu bukan kumpul hanya dari sendiri. orang tua, bisa dari sendiri tabungan masing-masing juga. Iya. Terus Jadi tabungan itu, Mendingan nggak usah jadi anak kali. Jadi gimana? enggak terus tabungannya, Coba mau cerita. enggak, jadi terus tabungannya juga bukan untuk beli bahan yang sebenarnya kita kurang perlu, terus main beli-beli ya seenak kayak gitu, enggak yang bisa. bener-bener yang perlu aja. Jadi yang lain tuh bisa dipakai untuk hal yang lebih luas lagi. Dari umur bermanfaat. berapa diajarkan untuk dari kecil Dari kecil. Dari SD. dari SD mau apapun harus harus ada ini. Harus ada. kerja, bentuk kerjanya seperti apa, contoh bisnisnya apa gitu. Ya. Misalnya macam-macam kalau dulu di saya sekolah jualan. dari dulu sempat jualan di sekolah sampai buka toko, buka Dulu tempat. nggak homeschooling ya, dulu sempat sekolah. Sempat sekolah. Kalau Jualan saya di sekolah. Oh, sempat Iya, Jualan jualan apa sekolah. dulu? Emang berapa yang sempat sekolah di sekolah biasa? 5. 5 sekolah. Tapi itu juga SMA-nya kebanyakan udah pada homeschooling. Iya, karena kita udah setelah itu kan traveling terus. aktif, udah makin Iya. aktif, makin Iya keluar. makanya dulu pas aku masih sekolah, nih misalnya abangnya keliling dunia aku nggak ikut gara-gara sekolah. Karena Jadi sekolah harus sekolah. Jadi akhirnya dia Kalau Karena mau dia ikut masih traveling harus homeschooling. homeschooling. Jadi nggak ikut. Wow. Nah, sekarang Atta sudah kuliah selesai. Kemarin sempat jalan kuliah di Uzbek. Uzbek, tapi sekarang lagi break. Break Nanti dulu. lanjut. Yang lainnya Sekarang juga. sibuk. Iya. Yang lain Yang lain sekolahnya juga. homeschooling. Yang lain baru Homeschooling. baru masih sekolah. Ini luar biasa loh. Aku ya udah deh Tak, kita kalau long distance nggak apa-apa juga. Apaan sih? Uzbek soalnya. Apalagi Uzbek cantik-cantik, dia bisa melihat keindahan dunia. Melihat yang gini doang. Bis. Nggak apa-apa, aku sabar. Aku puasa. Pala banyak, gue yang dapat dosa. Iya lumayan, nggak apa-apa. Aku diam saja. Aku diam saja. Tapi ini adalah sebuah kepercayaan diri dari seorang kepala keluarga. Ya, tapi aku mau nanya sama Fateh. Fateh. Ini kan katanya udah belajar puasa dari umur 6 tahun. Sampai akhirnya sekarang puasanya bisa full sebulan, nggak ada batal-batalnya. Dulu Umi sama Abi pernah janjiin hadiah nggak sih kalau lebaran? Nanti kalau misalnya puasanya full dikasih hadiah ini, dikasih kado ini. Pernah nggak? Suka gitu? Hadiahnya keluar negeri, keluar kota. Oh gitu? Iya. Enak ya? Ibu gua nggak pernah ngajakin tuh. Tapi belum selesai. Tapi nggak ada tapi. Tapi aku puasa bukan gara-gara Hadiah. hadiah. Gara-gara sayang sama Allah, sayang sama Rasulullah. Oh, subhanallah. Jadi walaupun ada Hadiah. hadiah privilege buat iya. anak, tapi tetap didasarinya adalah untuk Allah. Itu yang paling penting. Karena udah ditambah Lagi. Aduh kucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, oh oh. Kenapa? Maaf. Lagian kamu ngabuburit
sepedaan keliling komplek jam segini. Tapi ada perubahan loh dari Ebi. Dari awal Ebi ada di rumah kita sampai sekarang puasa hari ketiga, Ebi akhirnya pakai sepatu luar biasa. Kan Ebi mau ngabuburit. Lemes kenapa lemes? Ebi lemes banget pemipan. Ya gini, nih. Geng Halilintar. Ya. Ada Ebi lagi lemes. Adik-adik di rumah juga banyak juga yang sambil nonton ada aja lagi lemes juga kelaparan. Coba dong kasih tips biar puasanya semangat. Allahumma lakasum. Coba anak-anaknya. Coba kasih semangat juga buat Ebi dan juga adik-adik di rumah. Apa? Biar puas. Kalau di rumah gimana? Ada game. Kegiatan yang Mesti ada game. nyibukin gitu, game Lakukan yang kegiatan. juga Game-game yang bermanfaat. Ya. Kalau mau games bermanfaat. jadi nggak jadi terlalu Nggak keinget. terlalu Nggak dipikirin terasa. puasa. Terus Apalagi? jangan nongkrongin jam. Jangan liatin jam Jangan liatin terus. jam. Bisa apa lagi? Kalau lagi? Ebi mah nongkrongnya di dapur sih, jadi ngeliatin makanan mulu. Ngedit video. Susah ngedit saya video. apa? Ngedit Emang video. tak Asik ngedit video. Jadi kayak Ya. saya kan ngedit video, Ya. jadi lupa. Jadi lakukan hobi. Ebi hobinya apa? Ebi hobinya apa? Hobinya bikin keributan sih. Hobinya makan juga dia. Iya makanya Ebi lapar. Tuh, buat adik-adik di rumah nih, kalau yang sambil nyaksiin ini, aduh, lapar. Ayo lakukan hobi, misal hobinya baca, ya Apa kan? Mirfan? Kenapa? Tante Indri punya tips supaya kita bisa ngilangin rasa bosan nungguin buka puasa. Siapkan Tante itu. Indri itu kan kemarin dapat oleh-oleh dari teman. Kita sekarang mau bikin menu buat buka puasa. Saya satu tiga adalah bikin persiapan buka puasa. Yuk. Baik, sana yuk. Bentar ya. Kurang 9 lagi ya. Oke, untuk jadi Gen Halilintar kurang 9 Kurang lagi 9, betul. kurang 9 anak. Iya. Ebi jangan main-main sama kamera dong sayang. Sini aja deh yuk, sini Ebi. Ebi mau kemana sih? Ya udah deh, Ebi main-main jauh-jauh aja ya, ke Cirebon sekalian. Nah, setiap kelahiran anak adalah berkah, anugerah. Kadang-kadang suka miris ya ngelihat ada anak yang bayi yang dibuang, yang ditelantarkan, sudah besar ada yang dilecehkan, sampai dibunuh seperti itu. Sementara ini ya terima saja kepercayaan dari Allah, amanah dari Allah, berapapun jumlahnya dengan kemampuan yang maksimal. Betul. Kalau ini ngomongin soal ini 11 anak pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi di awal lagi kita kembali lagi mengenai mas kawin. Ya. Al-Ikhlas, kenapa Al-Ikhlas? Ya. Ya mungkin Al-Ikhlas, saya mintanya Al-Ikhlas karena kalau Al-Ikhlas kan saya mintanya bacanya 3 Yang kali. minta, Saya. iya, perempuannya. Ya, jadi bacanya minta 3 kali karena membaca Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca satu Quran. Al-Quran. Kemudian Al-Ikhlas itu kan isinya pergantungan dengan Allah gitu ya. Jadi memang kita ingin keluarga ini benar-benar startingnya itu dengan pergantungan yang utama Dengan kepada Allah. Jadi bukan hanya Dimulai ikatan dengan kita. niat Jadi bukan Allah hanya juga. ikatan kita, tapi ikatan kita itu gantungkan dengan Allah. Dan itu dipelihara sampai sekarang Sampai 23 sekarang tahun ternyata kemudian ya. memang ada 11. berkahnya Quran surat Al-Ikhlas itu. Nah, sekarang di Ramadan. Ya. Dan Esensi saya juga- dari Ramadan itu apa? Ya. Buat keluarga Gen Halilintar. Jadi kami sering cerita sama anak-anak bahwa mudahnya ceritanya kita udah 11 bulan nih ya. Kalau ibarat mobil dipakai itu 11 bulan itu gimana tuh kan. Jadi 11 bulan kita pakai mobil tentu perlu servis yang agak besar. pakai touring lagi gitu ya misalnya. Dan apalagi ekspedisi atau traveling seperti kami. Jadi agak berat pemakaiannya. Jadi akhirnya setiap setahun masih ada 1 bulan untuk kita turun mesin. Turun mesin. Overhaul ya? Overhaul. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita, bahwa kita itu dalam 11 bulan itu macam-macam ujian. Ada kesenangan, ada kesusahan, ada kemudahan, ada nikmat, ada ujian. Nah itu semuanya bagi orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, maka itu hatinya itu tergores, luka. Luka. Jadi ada yang kadang-kadang jadi lemah, jadi malas, jadi macam-macam sifat-sifat yang tidak baik yang Dan di tumbuh bulan dalam dirinya. Ramadan ini diperbaiki lagi. Nah, bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk memperbaiki 11 bulan itu. Dari- untuk mempertahankan ke 11 bulan yang akan datang. Urusan hati, urusan Pikiran, fisik. bahkan secara kesehatan pun kata diteliti bahwa bagus juga sangat sebetulnya ya. bagus sekali. Wah, subhanallah loh. Islam itu memang mengajarkan hal yang benar ya. Om Iya. Irfan, Iya. dari tadi kita sudah berbagi dengan Gen Halilintar. Sekarang saya mau tanya, Ebinya di mana? Tadi Om Irfan lihat tadi di sini main kamera. Ebi! Sana, bercandain itu. Ebi! Susulin deh. Aku ke sana dulu ya, sebentar ya. Kalau Ebi! misalnya lagi pusing aku tuh suka Aduh. tiba-tiba susah Susulin, gitu Anda hari ini. cepat. Iya, tapi kan Tante hari ini kan tahu. Tante ini, Ebi ngapain ada di sini? Ebi lagi silaturahmi. Silaturahmi apa? Ini lagi ngobrol-ngobrol sama Tante hari ini. Ngobrol Ebi- apa?
Tante Inli jelas ya sama Tante Arini ya, posesif. Tante, tenang aja. Ebi tuh cuma nanya sama Tante Arini. Vegeta Herbal tuh sebenarnya apa? Masa nggak tahu Vegeta Herbal itu suplemen yang mengandung serat alami dan herbal untuk melancarkan BAB tanpa menyebabkan mules berlebihan dan nyaman di perut. Oh, Ebi tahu. Ebi mau main aja sama Tante Arini. Dan Vegeta Herbal ini Tante ya, itu rasa anggurnya enak dan fresh. Dan paling enak disajikan dengan air dingin. Betul banget. Nah, mendingan sekarang gini, daripada godain Tante, mendingan sama Tante Indri bagi-bagi hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Ayo! Karena kita masuk ke Ada Kuis. Rp500.000 dipotong pajak untuk penonton di rumah yang bisa, ntar dulu, saya kasih tahu dulu, udah main telepon aja. Iya, Tante sabar orangnya. Tante nggak pernah marah, Tidak. Oke, ada Rp500.000 untuk pemirsa yang ada di rumah, tapi pajaknya ditanggung sama pemenang, gampang banget. Tinggal telepon ke 021-536-799. Kalau Gracia bilang passwordnya herbal, jawabnya lebih nyaman di perut. Halo? Halo, dengan siapa di mana ini? Siapa yang kamu? Halo. Herbal? Lebih nyaman di perut. Yeay! Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ike dari Garut. Berarti gatel ya di Garut-Garut. Itu Garut ya, Bu? Itu Garut. Oke, kalau gitu. Bu, Ibu lagi di jalan, Bu? Enggak, rumahnya pinggir jalan. Oh, oke. Ibu simak pertanyaannya ya. Jika benar akan dapat Rp500.000. Pertanyaannya adalah, apakah kelebihan herbal solusi alami BAB macet? A. Lebih nyaman di perut. B. Tidak nyaman di perut. A, Bu. Yang A, lebih nyaman di perut. Ebi, jawabannya benar apa enggak ya? Ebi nggak kucing lagi. Ebi nggak kucing lagi. Rp500.000. Yang pastinya Rp500.000 ini dipersembahkan oleh Herbal. Selamat ya, kalau bisa belum beruntung besok ikutan lagi, kita masih ada kok. Jadi intinya buat pemirsa di rumah, kalau BAB macet jangan sampai lupa ini ada Vegeta Herbal. Betul. Lebih nyaman di perut. Tante, ini gimana cara bikinnya sih? Cara bikinnya itu gampang banget, tinggal nanti di gelas ya kan. Ini udah jadi ya? Iya, jadi kan di gelas itu nanti air dingin. Tinggal masukin aja Vegeta Herbalnya. Habis itu diaduk. Pasti rasa anggurnya tuh enak dan fresh banget. Allahumma lakasumtu. Ebi kenapa udah pengen buka aja sih? Minumnya nanti habis buka biar rasa anggurnya tuh berasa. Oh ya udah deh. Jadi sabar ya. Sabar. Pokoknya kalau misalnya BAB-nya nggak mau macet, langsung aja minum Vegeta Herbal. Karena Vegeta Herbalnya lebih nyaman di perut. Ya, buat pemirsa di rumah, sambil nunggu buka puasa dibikin aja dulu Vegeta Herbal. Kita ketemu lagi besok ya. Dadah. Nanti kita balik lagi. Aduh, ya, kucing lagi. Masih di Ada-Ada Aja bersama dengan Gen Halilintar. Masing-masing anak istimewa, masing-masing kepala berbeda rasa, berbeda keinginan, berbeda selera. Ini gimana caranya Ramadan loh? Sahur, buka, maksudnya makanan adalah salah satu bentuk penyambutan ketika buka. Menikmati. Sang juru masak, ini seleranya gimana? Saudara-saudaranya. Seleranya.
Ya seleranya Beda-beda nggak sih Beda-beda, susu? iya, beda, iya, beda-beda, bervariasi beda-beda. Jadi aku tuh setiap buka puasa tuh pasti mikir besok harus beda lagi, besok harus beda lagi, besok harus beda lagi. Terus pada Jadi pesan nggak yang lain? bervariasi. Besok Iya. mau sahur ini. Iya. Apa yang paling Mau ribet? kolak dong, mau bubur dong, mau ini dong, paling ribet bubur sumsum. Bubur sumsum bisa tapi kamu bikin. Yang paling rese permintaannya banyak soal makanan siapa? Sai. Sai? Soalnya dia orangnya milih-milih. Kamu emang ini makanan selalu milih-milih. Sukanya apa? Ya, banyak suka. Kalau sahur sukanya apa? Sahur biasa Sup-sup ya? sup-sup. Sup-supan. Ya. Kalau buka Kolak dia sukanya. Kalau buka kolak gitu. Kolak. Tapi pasti korma dulu ya. Pasti korma dulu. Masih korma di. Kalau korma terus habis korma yang manis-manis. Manis-manis. Iya. Dan kita nggak ini kan, kita nggak langsung Terus kita nggak berbuka. langsung apa nih makan. Nggak langsung makan besar. Dia Makanan prosesnya gimana? Pas, Iya, pas oke. azan. Siapa yang ceritain? Ayo. Saya. Cerita. Enggak kok. Jadi pas buka nih kita kan Azan dulu. azan tunggu azan selesai. Nah, setelah azan selesai kita makan kurma yang Jadi Azan selesai jadi dulu bukan baru duduk buka. langsung minum Kalau ya. Amir Bang gini. Gitu langsung. Jadi pas udah Allahumma lakasih pas Allah. Azan selesai. Azan selesai makan. Jadi Kurma. azan selesai kita Azan makan selesai doa kurma. bareng. Doa bareng dulu habis itu kurma. Nah, terus setelah itu baru minum-minum yang manis-manis, terus makan kolak, terus Makan ringan. makan Terus hijau, sholat. terus Salat berjamaah. Sholat berjamaah. sholat, Ngaji. terus ngaji, sampai isya, Tarawih. taraweh, makan berat. Habis tarawih baru makan berat. Makannya jadi nggak banyak. Biar nggak sakit juga perut jadi maksudnya tuh. Pantesan pada Pantesan Jadi perutnya kemarin nggak kita kaget. puasa, buka Nggak kaget. puasa, Iya. minum yang manis, makan berat. Kita keliengan Pak. Iya. Ya jadi kan Benar, benar. biar perutnya nggak kaget gitu. Iya. Oh gitu. Apalagi kok perutnya lata. Kaget Terus air putihnya mesti Habis itu kita juga air putih 8 gelas. 8 gelas sampai 8 sampai gelas sahur. sehari, 8 gelas. Tapi ini menciptakan keadilan gimana nih? Ya. Keadilan ini kan nggak sama. Jadi Adil namanya itu adil itu bukan- tidak bukan sama. sama rata, sama rasa, Dan sama bukan. rasa. Tapi keadilan ini meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sesuai keperluannya. Sesuai keperluan dan Tadi tempatnya. kan pakai pampers, pasti kita juga gitu. Oh iya, Jadi nggak boleh sama. Ya kan? Nggak boleh sama. Jadi makanan anak bayi juga nggak sama dengan yang besar gitu. Keperluannya tidak sama, kebutuhannya tidak sama. Tapi ada sesuatu yang beda hari ini. Iya. Muntas hari ini diem aja. Muntas, Karena dia pertemuan dulu kayaknya dia paling Waktu pertama ketemu dia aktif banget ya kan, dia Ayo, cerita Muntas. banyak. Ini udah mulai buka puasa dia lagi gini nih dia.